Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Watriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sintaks dasar atau basic syntax dalam Python 3. Kita akan mengenal yang namanya single statement, multi statement, kemudian indentasi dan blok kode, lalu komentar dalam program, dan beberapa keyword yang ada di dalam Python 3. Oke, pertama kita bahas mengenai single statement dan multi statement. Apa itu? Jadi begini, saat kita di sini kita buat sebuah program sederhana, buka project baru di Wing, kemudian new, di sini new boleh. Nah ini belum ada namanya. Nah jadi gini, di dalam pemrograman khususnya Python, semua ini, nah ini yang namanya script atau kode dalam bahasa pemrograman itu ada tata bahasanya, seperti bahasa yang dipakai manusia sehari-hari kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau apapun bahasanya, semua punya tata bahasa. Begitu pula dalam dunia pemrograman, dunia bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu punya tata bahasa. Bedanya kalau bahasa manusia, kalau kalimatnya salah kita masih bisa ngerti, tapi kalau dalam pemrograman, kalau tata bahasanya salah, komputernya bakal ngasih pesan error. Bukan komputernya, compilernya atau interpreternya akan ngasih pesan error. Dan dalam pemrograman Python yang namanya kode, baris kode itu, misalnya kita ngetik kode print terus else atau kode apapun di sini, semua. Jadi kalau saat kita jalankan programnya, kita run gitu ya. Nah, kita run programnya, kita jalankan, compiler atau lebih tepatnya kalau di Python itu interpreter di sini. Interpreternya akan membaca kode program itu dari atas ke bawah, selalu berurutan. Gitu. Jadi apapun kodenya yang ketik, jadi kok saat dijalankan interpreternya akan membaca baris dari atas ke bawah sampai selesai. Kalau misalnya ada baris error, misalnya di baris kelima, nanti di sini ada pesan error di bawahnya. Ada error nih di baris ke sekian, di baris keberapa di mana pesan error itu ada. Nah, tugas Anda sebagai programmer adalah memperbaiki kode program tersebut. Oke, pertama single statement and multi statement. Pertama kita kenal dulu salah satu keyword yang paling umum dalam bahasa pemrograman, yaitu keyword print. Print misalnya ini lagi belajar. Nah, saat kita mencetak kalimat, nah kita membuat program untuk mencetak sebuah kalimat, yakni ini lagi belajar. Untuk mencetak kalimatnya kita gunakan keyword print, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup seperti ini, dan di dalamnya ada kalimat ini lagi belajar, kalimat yang mau kita tempelkan ke layar dan diapit dengan tanda petik double nih, tanda petik double. Nah, ini seperti ini. Jadi tanda petik double, sesuatu kalimat atau kata apapun yang diapit dengan tanda petik double seperti ini menyatakan dia adalah tipe string. String itu tulisan. String itu isinya macam-macam. Bisa angka, bisa huruf, bisa tanda baca, bisa apapun juga. Intinya sesuatu yang hendak ditampilkan. Ya, kalimat-kalimat biasa yang biasa kita ucapkan sehari-hari lah kalau di dunia nyata. Ini lagi belajar. Terus bisa kasih tanda titik, bisa kasih tanda koma juga. Untuk menampilkannya gampang, tinggal pertama save dulu. Saya misalnya hanya nama filenya apa ya enaknya? Sama sintaks. Oke, kemudian kita run. Nah, ini buang saja contrengnya. Oke. Nah, tampil di sini. Ini lagi belajar, pakai titik, pakai koma, seperti ini. Nah, ini namanya single line statement ya, single line statement. Nah, kalau multi line itu ya di bawahnya, misalnya kita mau cetak apa lagi di bawah, print ini baris kedua.
Oke, kemudian build and run, kemudian run, kok build and run. Ya ini baru kedua ya, salah dikit nggak apa-apa ya. Manusia mengerti kok. Oke, ini cuma sekedar tampilan aja, menampilkan apapun yang mau kita ketik di layar. Kita mau tampilkan di layar. Oke, ini salah satu keyword yang paling umum. Sebenarnya ada banyak keyword di C++ itu. C++, aduh. Di Python 3 itu ada banyak keyword. Saya baru menyelesaikan tutorial C++, jadi saya masih agak kebawa-bawa sama beberapa pertemuan sebelumnya. Oke, semoga Anda maklum. Oke, nah ini multi-line statement baris kedua. Nah, kemudian indentasi dan blok kode. Apa itu indentasi dan blok kode? Oke, indentasi dan blok kode. Jadi gini, misalnya saya punya sebuah pernyataan seperti ini. If true, print benar. Nah, ini yang disebut dengan indentasi. Indentasi artinya bahwa kode yang di bawah ini yang masuk ke dalam, yang seperti alinea ini, sebanyak 4 karakter, tuh, wah, ya, 4. Ini artinya adalah kelanjutan dari baris yang di atas. Dia satu blok kode. If true titik 2, kemudian di bawahnya print benar. Jadi programnya ini akan menampilkan kalau nilai yang dievaluasi itu benar, maka dia akan mencetak benar. Itu. Ini cuma contoh aja ya, nggak perlu pikirin logiknya seperti apa. Ini tata bahasa di Python bahwa apabila ada baris kode yang masuk ke dalam seperti ini, nah ini artinya dia masih kelanjutan dari atasnya dan dia adalah satu kesatuan blok kode. Kalau di dalam bahasa pemrograman lain seperti Java atau C++, mungkin Anda pernah belajar C++ atau bahasa programan lain, blok kode itu diapit dengan tanda kurung kurawal. Misalnya seperti ini. Class, terus ini, nah terus di bawahnya ada ini. Nah, seperti ini, ada kurung kurawal lagi. Nah, di sini baru baris kode apapun yang dijalankan di bawahnya sini gitu. Nah, ini kalau dalam Java atau C++ ini disebut blok kode, satu kesatuan. Tapi kalau dalam Python kita blok kodenya itu tidak menggunakan tanda baca apapun. Yang jelas dia kalau ada baris seperti ini di bawahnya ada masuk ke dalam, berarti dia satu blok kode. Terus kalau di bawahnya, nah ada kode lain misalnya print apalah. Nah ini baris seperti ini bukan kelanjutan dari blok baris yang sebelumnya. Jadi untuk mengawali dan mengakhiri blok kode sebenarnya aturannya ini baris kosong seperti ini. Nah ini baris kosong seperti ini. Di sini ada baris kosong juga. Berarti ini adalah satu kesatuan ya. Jadi kalau ada baris kosong atas, bawah, dan di dalamnya ada kode yang barisnya masuk ke dalam seperti ini. Nah ini berarti dia satu blok kode, satu kesatuan. Gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut kalau kita udah mengenal pengulangan atau percabangan. Nah itu nanti kita akan belajar blok kode lebih lanjut. Nanti juga Anda akan paham sendiri. Oke, ini aja dulu. Kemudian indentasi blok kode sudah. Kemudian komentar. Komentar itu begini. Yang namanya bahasa programming itu punya komentar. Komentar itu adalah sebuah baris-baris yang sifatnya bukan baris perintah. Hanya keterangan dari programmer untuk menandakan bahwa baris-baris ini untuk apa fungsinya. Terkadang gini, kalau kita membuat sebuah program yang sangat kompleks, yang banyak barisnya, mungkin udah puluhan atau ratusan baris, terkadang ada fungsi-fungsi tertentu, ada bagian-bagian kode tertentu yang harus kita tandai. Misalnya gini, misal di awal kita untuk membuat sebuah komentar, kita gunakan tanda pound, tanda pagar, atau tanda hashtag namanya. Nah, kalau di
beri tanda hashtag seperti ini, kita kasih perintah ini awal program. Nah, oke. Nah, baru kita tambah, kita baris komentarnya kita lanjut lagi di sini. Ini komentar juga. Oke, nah begini. Nah, jadi ini untuk komentar aja, ini nggak bakal dilihat oleh compiler, bukan sesuatu yang akan diproses oleh interpreter Python. Jadi ini cuma komentar aja. Kalau kita jalankan programnya, ini nggak akan berpengaruh ya, hasilnya tetap aja sama, cuman ininya aja nggak ditampilkan. Ini cuma catatan, biasanya catatan buat si programmer. Biasanya ada komentar juga seperti ini, misalnya untuk menandakan ini baris untuk menghitung nilai total tuh. Apabila kita membuat komentar yang lebih dari satu baris, kita bisa tambahkan hashtag lagi di bawahnya gitu. Lanjut komentar. Nah, gitu caranya. Gampang ya? Gampang dong. Oke, untuk komentar yang lebih dari satu baris, sebenarnya kita nggak perlu repot-repot bikin tanda hashtag di tiap-tiap baris. Ada cara yang lebih enak sebenarnya sih. Kita gunakan tanda double petik ganda sebanyak 3 kali sebagai pembuka komentar, dan tanda yang sama sebagai penutup komentar. Jadi apapun yang ada di antara tanda petik double ini, yang 3 bentuk yang sebanyak 3 kali ini adalah sebuah komentar dan akan di-ignore oleh interpreter. Misalnya ini komentar, ini juga komentar, ini komentar lagi. Nah, jadi kalau programnya kita jalankan ya nggak akan pengaruh, nggak akan ada error ya, karena ini nggak akan diproses oleh interpreter. Ini hanya sekedar komentar saja. Oke, ini gampang ya, gampang sekali. Oke, sekarang keyword dalam Python 3 apa saja? Ada 35 keyword bawaan dalam Python 3. Ada false, ada await, ada else, import, pass, noun, break, except it, bla 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 ya. Anda bisa lihat sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu, mungkin nggak semuanya juga lah. Yang penting nanti saya akan praktekkan beberapa keyword yang paling umum digunakan dalam Python. Sebab semua keyword ini ada fungsinya, ada kegunaannya masing-masing. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke, di kesempatan kali ini kita udah belajar mengenai sintaks dasar Python 3. Tadi kita belajar tentang single statement dan multi statement, kemudian indentasi dan blok kode, lalu ada cara bagaimana kita membuat komentar dalam program sebagai penanda script. Kemudian ada keyword, ada pengenalan mengenai keyword apa saja yang ada dalam Python 3. Oh ya, mengenai komentar saya tadi lupa kasih tahu. Jadi komentar itu juga berguna kalau misalnya Anda ada sebuah baris tertentu yang cukup rumit, dan biasanya supaya programmer lain, rekan Anda itu bisa ngerti ini untuk apa, Anda kasih komentar di situ. Ya, itu salah satu kegunaannya aja. Oke, sepertinya dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.